negara digunakan untuk mendukung Mas Gibran? Ya, saya pernah takut ya. Tidak khawatir di sini. Pak Presiden yang akan melakukan. Dari mana di Beliau kami yakin Presiden akan bersikap netral, Presiden akan menjaga agar kewibawaan proses demokrasi kita tetap tinggi dan keren kan kalau menang netral. Yang kedua, poin paling penting adalah Mas Gibran itu menjadi cawapres ketika ayahnya masih berkuasa. Disitulah kemudian terjadi spekulasi mengenai pemilu jangan-jangan akan dipenuhi oleh mobilisasi aparat, oleh sesuatu yang tidak netral. Ada intervensi kekuasaan di situ, ada intervensi kebijakan pemerintah yang akan dilekatkan dengan Mas Gibran sebagai anak kandung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo berharap Presiden Joko Widodo netral dalam Pilpres mendatang. Walaupun anaknya Gibran Raka Buming Raka maju sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Rudi percaya Jokowi bisa menempatkan diri sebagai seorang kepala negara karena Jokowi harus memberikan contoh bagaimana seorang negarawan bersikap dalam pemilu. Mantan Wali Kota Solo ini yakin Jokowi akan netral di Pilpres 2024. Selain itu, FX Rudi juga mengingatkan agar aparatur negara lain juga ikut menjaga netralitas dalam Pilpres 2024. Dan saya yakin Pak Jokowi tetap akan bertindak sesuai dengan institusinya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, akan netral dan tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Walaupun anaknya maju. Walaupun anaknya maju berkompetisi. Dan saya juga berharap semua yang institusi yang sebagai pejabat-pejabat negara yang tugasnya, tupoksinya untuk Kamtipmas, yuk kita jaga bareng-bareng ketertiban masyarakat. Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka resmi maju dalam Pilpres 2024 sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Apakah setelah ini Presiden Joko Widodo akan membantu putranya? Bagaimana mengawasi langkah politik Jokowi? Kita akan bahas bersama juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Sudah ada Pak Todung Mulya Lubis, juru bicara Tim Pemenangan Prabowo Gibran. Sudah ada Pak Wihadi Wianto dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Sudah ada Bang Ray Rangkuti. Selamat sore, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saya langsung ke Pak Todung. Pak Todung. Sorry. Ini kan putra Presiden resmi daftar di Pilpres 2024. Anda melihat Presiden Jokowi bisa tetap netralkah di Pilpres 2024 ini? Ya, hubungan biologis antara Presiden Jokowi dengan putranya Gibran tentu tidak bisa dibantah. Tapi kan Jokowi adalah seorang presiden, ya, seorang kepala negara yang harus berada di atas semua golongan. Memang isu netralitas ini bukan isu yang baru. Sejak dulu soal netralitas ini selalu menjadi isu. Tapi kita ini sudah lebih dari 70 tahun merdeka. Kita sudah punya pengalaman 20 tahun lebih reformasi. Dan seharusnya kita sudah sangat dewasa dalam melaksanakan demokrasi. Jadi netralitas itu harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kan bukan hanya netralitas dari seorang presiden kepala negara yang kebetulan anaknya maju sebagai cawapres, ya, tapi juga netralitas aparat penegak hukum, netralitas institusi hukum, dan juga netralitas media. Ya, saya tahu bahwa media punya ya subjektivitas, bisa menulis editorial, tapi dalam pemberitaan kita juga menuntut pada media untuk bersikap netral. Kalau tidak, ya, pilpres atau pemilu yang kita akan adakan ini akan tidak punya legitimasi, akan dipertanyakan oleh banyak pihak, ya. Nah, ini tantangan buat semua pihak, ya. Terutama media, ya, institusi penegak hukum, aparat penegak hukum, dan terutama presiden sendiri.
Karena Ya. presiden tidak boleh berpihak pada siapapun termasuk anaknya. Ya, artinya setiap lapisan masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk sama-sama menjaga demokrasi dan juga menjaga Pilpres 2024. Saya akan ke Bang Rey. Bang Rey, ini kan sebenarnya bisa dikatakan pertama kalinya dalam sejarah seorang anak presiden ikut maju dalam kontestasi Pilpres dikala ayahnya masih menjabat sebagai presiden. Bagaimana nantinya Presiden Jokowi ini bisa memberi garis batasan yang jelas untuk tidak cawe-cawe di Pilpres? Karena tadi kalau Pak Todung bilang secara biologis tidak dapat dipungkiri lagi. Ada dua kan di situ ya, ada yang kasat mata, yang tidak kasat mata. Yang kasat mata tentu saja semua kita bisa awasi ya. Misalnya apa? Misalnya penggunaan fasilitas negara, menggunakan aparatur negara untuk kepentingan pemenangan calon tertentu dengan kasat mata juga dan seterusnya gitu. Nah, termasuk bagi presiden itu kan tidak ada larangan misalnya untuk ikut serta kampanye, mengkampanyekan salah satu kandidat ya. Entah siapalah nanti kandidatnya terserah gitu. Tetapi itu harus juga dilakukan dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Salah satunya misalnya itu tadi ya, melakukan cuti ya kan. Kedua, tidak menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Ada beberapa syarat lah yang bisa mengekang presiden itu untuk tidak terlibat langsung di dalam pemenangan dengan membawa atribut ya, ataupun kewenangan ataupun fasilitas yang negara yang diberikan kepada dirinya gitu. Nah, kalau yang kasat mata ini ya pada tingkat tertentu itu bisa diawasi dan pengawasnya tentu saja Bawaslu. Misalnya begini, apakah dengan sengaja presiden mengungkapkan kata-kata yang mengindikasikan keterpilihan seseorang? Nah, itu bisa dinilai nanti oleh Bawaslu tuh. Apakah misalnya pertemuan-pertemuan terlalu tinggi yang kelihatan urgensinya nggak ada kecuali urgensi sekedar menaikkan citra dan popularitas seseorang gitu. Itu juga nanti bisa dinilai oleh Bawaslu gitu. Nah, yang paling sulit ini menurut saya adalah satu tindakan yang yang tidak kasat mata. Apa tindakan yang tidak kasat mata itu? Nah, bisa bentuknya dalam bentuk misalnya ya melakukan tiba-tiba politik bansos gitu ya. Politik bansos itu artinya menyebarkan bansos sebanyak-banyaknya gitu ya. Pada momen-momen krusial mendekati pelaksanaan pemilu gitu ya. Yang orang itu terasosiasi dengan kebaikan-kebaikan yang dialami oleh masyarakat kala yang bersangkutan memimpin gitu. Nah, itu jelas akan menimbulkan efek elektoral kepada siapa yang dijagokannya. Dan modus ini sangat lumrah terjadi di di pilkada-pilkada kita. Jadi pilkada kita itu incumbent dan atau keluarga incumbent, keluarga pejabat terlibat dalam pilkada, tiba-tiba harga bansosnya naik, biaya bansosnya naik, yang katakanlah misalnya 1 miliar tiba-tiba menjadi 10 miliar dan sebagainya. Dua, kemungkinan terjadinya protek kriminalisasi. Nah, seolah-olah ada penegakan hukum, seolah-olah ada proses hukum yang berjalan, tapi pada hakikatnya sebetulnya yang terjadi itu proses kriminalisasi. Nah, yang ketiga, tentu saja mengingat ya, ada 3 institusi besar di bawah presiden sekarang, ada polisi, ada tentara, ada ASN ya. Harus kita ingat ASN ini relatif sekarang di bawah kontrol presiden karena situasi KSAN-nya tengah menuju proses pembubaran pasca revisi undang-undang ASN kita yang baru. Nah, 3 komponen ini sangat berpotensi untuk dipergunakan secara tidak kasat mata itu tadi demi pemenangan calon presiden tertentu gitu. Oke, baik, saya akan ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, bagaimana pasangan Prabowo Gibran ini setidaknya bisa menarik batas agar tidak melibatkan presiden baik dalam urusan pilpres ataupun kampanye nanti? Jadi begini, perlu kita perjelas bahwa Pak Prabowo ini sudah berkonsultasi pilpres itu bukan sekali, yang sekarang 3 kali. Jadi dalam hal ini Pak Prabowo jelas bisa memisahkan antara beliau sebagai Menhan dan berkan pada saat menjadi capres. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang kita tidak perlu ragukan karena Pak Prabowo sendiri sudah sangat tahu itu dan pada saat kemarin pun tugas-tugas sebagai Ketua Umum dan sebagai Menhan itu pada saat kunjungan Menhan Pak Prabowo ini tidak melakukan kunjungan politik, tentunya sebagai Ketua Umum. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sudah jelas dan pada saat Pak Prabowo sangat mengetahui sebagai seorang negarawan, Pak Prabowo tahu bahwa Pak Prabowo pada saat capres itu tidak akan
menggunakan fasilitas negara tentunya, dan dalam hal ini tentunya juga tidak akan memengaruhi apa yang menjadi cawe-cawe ataupun menjadi satu mungkin tidak netral atau seperti apa. Pak Prabowo sudah jelas bahwa Pak Prabowo itu bisa membedakan di mana pada saat dia sebagai capres dan di mana sebagai Menhan. Jadi saya kira itu bukan sesuatu hal yang baru buat Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sudah 3 kali beliau ini maju, dan saya kira kita melihat bahwa pada saat 2014, 2019 dalam situasi yang mungkin berbeda, dan 2024 ini kita melihatnya bahwa sebenarnya fine-fine aja. Apa yang ditakutkan oleh Bang Rey mengenai masalah hukum, saya kira kalau 2020 ada yang bocor sepertinya, Ya, sepertinya ada audio salah satu narsum yang bocor ya. Oke, silakan dilanjut singkat dulu sebelum kita break, Pak Wihadi. Kalau kita melihat 2019 dengan 2024, apa yang ditakutkan oleh Bang Rey itu mungkin tidak terjadi. Kalau sekarang ini 2019, 4 bulan sebelum pemilu itu sudah yang namanya laporan ke polisi itu sudah banyak sekali, saling kriminalisasi. Dan sekarang kita melihat ini adalah suatu pemilu yang damai, karena sampai sekarang ini kita lihat bahwa APH tidak melakukan apapun kriminalisasi, dan kita lihat fine-fine aja. Jadi saya kira hal ini kita tidak perlu lagi ketakutan ke depannya. Kita semuanya sudah dewasa karena kita sudah demokrasi sedemikian lama. Jadi saya kira ketakutan ini tidak perlu kita besar-besarkan dalam hal ini. Oke, baik. Tapi kalau dilihat dari rentetan ataupun urutan proses Pilpres hingga tahap pendaftaran ini, apakah ada jaminan bahwa Presiden akan tetap netralitas? Tentunya kita masih akan membahasnya selepas jeda, karena sebelumnya Presiden Jokowi juga sempat bilang, demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe. Tapi kita akan bahas selepas jeda. Tetap bersama kami.